Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu menggambar model. Pada menggambar model terdapat peta kompetensi pembelajaran. Apa saja? Yang pertama ada konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Dan yang terakhir ada teknik menggambar model alam benda. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Nah, setelah mempelajari materi ini, Ustazah harapkan kalian dapat atau mampu menjelaskan pengertian gambar model, mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Konsep dan prosedur menggambar model. Di sini jelaskan menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan melihat objek secara langsung. Jadi maksudnya apa? Yaitu kegiatan menggambar sebuah objek dengan mengamatinya secara langsung. Jadi objek itu terlihat secara langsung di depan mata kita, tidak di pikiran kita. Dan menggambar model itu sendiri disebut juga menggambar bentuk. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan benda-benda. Jadi sesuatu yang ada di alam ini dapat kita jadikan objek menggambar, asalkan objek itu dapat kita lihat secara langsung atau berada di depan mata kita. Struktur bentuk objek antara lain ada bulat, kubus, tabung, kerucut, dan lain sebagainya. Kemudian gambar tampak seperti gambar 3 dimensi karena efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan. Jadi gambar model yang kita gambar itu bisa terlihat seperti gambar 3 dimensi karena kita memberikan efek bayangan. Maka jika gambar ingin terlihat seperti 3 dimensi, maka kita harus memberikan efek bayangan. Nah, efek bayangan itu seperti apa? Mari kita lihat pada contoh gambar berikut ini. Nah, bisa kita perhatikan di sini ini memiliki struktur bentuk kerucut, sedangkan yang ini memiliki struktur bentuk bulat. Di sini ada efek bayangan, ini yang dimaksud efek bayangan. Nah, karena ada efek bayangan ini, gambar terlihat seperti gambar 3 dimensi dan di sini ada gelap terang. Jadi gambar memiliki kesan ruang. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip menggambar model. Apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama ada komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar. Nah, komposisi itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada komposisi simetris. Bisa kalian lihat gambarnya? Kira-kira komposisi simetris itu seperti apa? Nah, komposisi simetris adalah benda atau model yang menjadi objek gambar itu diletakkan pada posisi yang seimbang antara sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kemudian komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Jadi posisi kanan dan kiri sama, kemudian keseimbangan antara bentuk dan ukuran bendanya juga sama. Nah, untuk yang selanjutnya ada komposisi asimetris. Jika tadi pada komposisi simetris ukuran bendanya sama serta letak kanan dan kirinya sama, pada komposisi asimetris
benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Akan tetapi, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Jadi walaupun posisinya tidak sama, kemudian ukuran bendanya juga tidak sama, akan tetapi masih tetap seimbang. Yang selanjutnya ada komposisi sentral. Nah, pada komposisi sentral, pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Jadi, pada komposisi sentral, benda atau objek itu terfokuskan pada tengah bidang. Nah, itu tadi dari komposisi. Kemudian yang selanjutnya ada proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek. Mari kita lihat contohnya pada gambar berikut ini. Bisa kita perhatikan antara dua gambar ini, satu dengan yang lainnya memiliki ukuran tinggi yang berbeda-beda. Jenisnya pun juga berbeda. Nah, dari segi ukuran, jika benda itu memiliki ukuran tinggi yang sama, maka gambar ini akan terlihat tidak ideal dan harmonis. Nah, karena ukuran tingginya yang berbeda, sehingga gambar memiliki atau terlihat ideal dan harmonis. Kemudian jenis bendanya, mereka itu merupakan jenis yang saling keterkaitan, walaupun bukan merupakan benda yang sama, tetapi mereka masih serasi. Tetapi benda-benda ini masih serasi, jadi terlihat ideal dan harmonis. Contoh lainnya seperti misalkan di sini ada gelas, kendi, di sini misalkan piring. Nah, itu juga terlihat serasi, masih saling keterkaitan. Kalau misalkan yang tidak serasi, di sini ada kendi, gelas, kemudian di sini ada setrika. Nah, itu tidak menyambung karena itu bukan merupakan alat yang berada di dapur. Karena setrika sendiri bukan alat yang berada di dapur, makanya tidak nyambung satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada keseimbangan. Nah, keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Bisa kita lihat contohnya. Nah, di sini terdapat garis-garis kotak-kotak dan setiap kotaknya ini memiliki ukuran yang sama. Tujuannya apa? Agar posisi kanan dan kiri, atas bawah ini memiliki keseimbangan, tidak terlihat aneh gambarnya. Jadi bagaimana misalkan di sini gambar gelas, kalian bikin garis tengah juga bisa, bikin garis tengah kemudian kalian gambar gelas agar kanan dan kirinya seimbang seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada contoh menggambar wajah manusia seperti apa, seperti ini. Jadi bikin garis-garis kotak-kotak kecil dulu agar posisi matanya juga simetris, hidungnya, giginya itu terlihat sempurna. Selanjutnya jika ingin menggambar ruang. Nah, jadi di sini kita ambil titik tengahnya dulu, kemudian ditarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, dan tarik ke sini. Jadi kita ambil titik tengahnya dulu jika ingin menggambar ruang. Itu tadi dari keseimbangan. Kemudian yang terakhir ada kesatuan. Nah, kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antara objek gambar saling mendukung.
Seperti yang bisa kita lihat pada contoh gambar berikut. Nah, bisa kita perhatikan. Di sini ada buah semangka, buah anggur, buah jeruk. Walaupun mereka buah-buahan yang berbeda, akan tetapi mereka masih satu jenis, yaitu buah-buahan. Nah, walaupun penataannya menumpuk, akan tetapi masih terlihat rapi sehingga menghasilkan gambar yang baik. Jadi memperhatikan dari tata letak, kemudian keserasian antara benda. Nah, itulah yang membuat gambar terlihat menjadi baik. Jadi jika kalian ingin menggambar model dengan lebih dari satu objek, maka kalian harus memperhatikan keserasian antar jenisnya, kemudian letaknya juga. Nah, yang terakhir ada unsur-unsur dalam menggambar model. Tadi jika pada prinsip-prinsip menggambar model ada 4, yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Kemudian selanjutnya untuk unsur-unsur dalam menggambar model, apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama ada garis. Bisa kita lihat di sini terdapat garis-garis arsiran. Di sini juga. Kemudian yang selanjutnya ada tekstur. Nah, di sini ada tekstur yang memperlihatkan buah seakan-akan terlihat nyata, jadi diberi tekstur seperti itu. Ini teksturnya buah apel seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada gelap terang. Nah, ini yang memperlihatkan benda seakan-akan memiliki ruang atau bisa terlihat seperti gambar 3 dimensi. Ini ada posisi gelap terangnya. Kemudian yang selanjutnya bentuknya, struktur bentuknya, bentuk dasarnya apa? Nah, di sini apel bentuk dasarnya bulat. Dan yang terakhir ada bidangnya. Bidang. Nah, pada gambar ini digambar diletakkan pada bidang yang datar, sehingga di sini digambar juga terlihat datar. Beda lagi jika bidangnya pada sebuah piring, nanti akan berbeda lagi cara menggambarnya seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadzah mengenai menggambar model, dan nanti masih ada materi lanjutannya. Tadi dari peta konsep yang pertama Ustadzah jelaskan tadi ada 3, kita baru mempelajari yang pertama, masih ada 2 lagi. Untuk yang kedua materi selanjutnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sepertinya cukup sekian dari Ustadzah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.